Suami, tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Bab 21. Jahitan di seragam persit Halwa. Halwa masih tercenung di sofa, sembari menatap seragam persit bekas, yang entah bekas siapa. Seragam bekas itu tidak masalah baginya. Tapi, yang membuat dia sakit hati dan kecewa, kenapa Cakar baru memberikannya di hari yang sudah mepet seperti ini? Belum lagi, dia harus mengecilkan dulu pinggang dari rok maupun keatasannya, yang terlihat sangat longgar untuknya. Tega banget Mas Cakar memberikan seragam ini di saat waktunya sudah mepet. Mana pinggangnya longgar lagi. Kenapa tidak dikecilkan dulu ke tukang jahit saja seragam ini? Halwa berpikir sedih, seraya menatap dalam seragam itu. Suara pintu terbuka. Cakar masuk dan heran dengan Halwa yang masih tercenung di sofa seraya menatap seragam persit yang akan dipakai besok. Halwa, kenapa seragamnya masih kamu tatap? Bukannya segera kamu kecilkan yang longgar itu, tegurnya. Iya mas, tapi aku perlu kamu antar ke tukang obras untuk mengecilkan rok dan atasannya. Mumpung belum jam 7, Halwa menyahut. Kenapa tidak kamu kecilkan sendiri? Lagi pula, tukang jahit hari Minggu sudah tutup dari sore tadi, alasannya. Lalu, aku harus bagaimana mas? Halwa menatap Cakar dengan sudut mata yang mulai berkaca-kaca. Sudah aku bilang tadi, jahit saja sendiri, pakai jarum jahit tangan. Kamu pasti bisa menjahit pakai tangan, ujar Cakar, segampang itu. Kenapa Mas Cakar tidak persiapkan dari hari Minggu yang lalu seragamnya? Bukankah acara kantor seperti ini pasti beritanya tembus seminggu sebelumnya? Halwa balik bertanya. Tentu saja nadanya rendah. Ia tidak berani berkata lantang terhadap Cakar. Aku lupa. Aku terlalu banyak kegiatan di kantor. Tolonglah mengerti aku. Sekarang patuhi saja perintahku. Kecilkan saja baju itu sama jarum tangan. Kamu juga bisa, jawab Cakar. Di akhir kalimat tetap memberi perintah supaya Halwa mengecilkan seragam itu oleh tangannya sendiri. Halwa tidak menyahut. Jawaban Cakar tadi sungguh membuatnya sedih. Sudah tidak dianggap. Masalah baju untuk acara kantor saja sampai lupa. Sakit rasanya hatinya. Kenapa kamu diam? Kamu tidak terima baju seragam bekas ini. Bekas-bekas juga seragam ini pemberian ibu. Coba kalau ibu tidak memberikan ini. Mau pakai apa kamu besok? Tegur Cakar, menatap tajam ke arah Halwa. Bukan aku tidak suka seragam bekas, Mas. Setidaknya, kamu siapkan seragam ini seminggu yang lalu. Atau paling lambat 2 hari sebelumnya. Kalau seperti ini, aku belum tentu bisa mengerjakannya. Halwa protes dan menangis. Karena ia benar-benar sungguh kecewa dengan Cakar yang sepertinya sangat menyepelekannya. Kan sudah aku bilang, aku lupa karena sibuk di kantor. Kamu paham tidak? Ya sudah, aku minta maaf, ucapnya sedikit melemah dengan meminta maaf. Halwa terlanjur meneteskan air mata. Permintaan maaf Cakar tidak berarti apa-apa untuknya yang terlanjur sakit hati. Besok aku absen saja mas menghadiri acara persitnya, katanya sembari keluar dari kamar. Jantung Cakar tiba-tiba berdegup dan dia tidak mau kalau Halwa sampai tidak datang di acara persit itu. Halwa, tolong mengerti aku. Aku mohon. Setelah ini aku janji aku belikan seragam persit yang baru untuk kamu. Kembalilah dan segera perbaiki seragam itu. Tahannya, meraih lengan Halwa dan membujuknya. Halwa melepaskan tangan Cakar dari lengannya.
Ia berjalan menghampiri sofa dan meraih seragam persit bekas itu. Lalu membawanya keluar kamar tanpa menghiraukan Cakar lagi. "Halwa," tegurnya, sembari menatap kepergian Halwa. Halwa tidak membalas. Ia sungguh kecewa oleh Cakar. Halwa memburu beranda di loteng itu dan memilih di sana mengecilkan seragam itu. Pada akhirnya, dia patuh dan mengalah pada Cakar, meskipun hatinya sakit. Sejenak Halwa menumpahkan air mata sedihnya di sana, sampai ia merasa lega. Setelah itu, Halwa bangkit, meskipun isak tangis itu masih membekas. Dia menuju gudang serba ada di rumah itu, yang menyimpan benda kecil sampai peralatan rumah tangga lainnya. Halwa mencari jarum dan benang yang dibutuhkan saat ini. Dengan hati yang masih dilanda sedih, kecewa, dan marah, Halwa mengecilkan seragam itu sesuai kemampuannya. Halwa cukup menarik beberapa senti dari ban pinggang rok untuk disesuaikan dengan pinggangnya. Lalu, blusnya ia kecilkan juga di bagian samping pinggang sesuai ukurannya. Jam 11 malam. Halwa menyudahi kegiatannya. Rasa kantuk sudah sangat menderah. Lama-lama dia tertidur di sofa beranda tanpa selimut atau bantal. Kumandang azan subuh tiba. Halwa bergeliat dan bangun dari tidurnya yang lelap, akibat lelah semalam. Sejenak ia kaget, karena kepalanya sudah menyentuh bantal, dan tubuhnya ditutupi selimut. "Apakah Mas Cakar yang memberikan bantal dan selimut ini?" duganya, sembari bangkit. Pagi ini, Cakar dan Halwa sudah bersiap. Ternyata seragam persit yang ia kecilkan bagian pinggangnya itu kini melekat di badan Halwa begitu sempurna. Tidak terlihat lagi seragam itu longgar di tubuhnya. Bahkan, blus atasnya juga sama rapi dan melekat di tubuh Halwa, tidak terlihat seragam bekas yang dikecilkan. Padahal, Halwa hanya mengecilkannya dengan jarum tangan dan cukup dijelujurnya dengan jarak yang sedikit kerap. Cakar menatap lega ke arah Halwa. Untuk hari ini ia terselamatkan. Seragam yang dikecilkan Halwa tadi malam ternyata tidak terlihat mempermalukan. Aura ibu persit muda dalam diri Halwa sangat keluar. Halwa begitu cantik dan anggun. Tatapan Cakar tidak Halwa balas atau hiraukan. Dia berusaha bersikap tegar setelah kejadian semalam. Setelah ia merasa disepelekan Cakar, kekaguman Cakar pun kini tak lagi berarti untuknya. Halwa bersikap biasa saja di depan Cakar. Mereka berdua segera berangkat setelah sarapan pagi, menggunakan mobil Cakar menuju kantornya. Tiba di kantor, suasana mulai ramai dan dipadati para istri tentara yang semuanya memakai seragam persit. "Halwa, berkumpullah bersama istri persit yang lain. Aku menghadap dantonku dulu. Kamu dengarkan aba-aba dari pembawa acara yang berbicara dengan pengeras suara. Lalu diikuti kemana dia mengarahkan," pesan Cakar sebelum meninggalkan Halwa bersama istri-istri yang lain yang masih bergerombol tidak teratur. "Halwa," panggil seseorang menuju Halwa. Halwa menoleh ke arah suara itu. Bibir Halwa terangkat tatkala melihat Rani dan Diva menghampirinya. Dia ikut senang, karena Diva juga kebetulan sudah bisa menghadiri acara persit. Karena sebulan yang lalu, Diva sudah resmi menikah dengan Ardi. "Kalian beruntung bisa bertemu kalian lagi," ucap Halwa senang seraya merangkul kedua temannya yang masih setia sampai kini. Walau status karirnya jauh berbeda dengan Halwa, mereka punya karir yang bagus. Rani seorang manajer di sebuah mall ternama di kota ini. Sementara Diva, pemilik Medicare yang mulai ramai pelanggan akhir-akhir ini.
Tapi mereka berdua tidak pernah mengasingkan atau menjauhi Halwa sebagai teman. Wah, ternyata ucapanku tempo hari benar. Aku pernah meminta kalian berjanji untuk menghadiri acara Persid bersama-sama. Dan nyatanya kini kita bersama-sama menghadiri acara Persid. Ternyata doa yang baik itu didengar Allah. Seru Rani bahagia. Yang diangguki Halwa dan Diva. Acara beberapa saat lagi dimulai. Rani dan Diva sejenak melihat tatap saat melihat jahitan sekeng atau kuknat di pinggang blus milik Halwa terlihat melebar. Meskipun tidak besar, tapi jahitan yang terlihat menunjukkan bahwa jahitannya hanya dijahit dengan jahitan tangan. Kebetulan Halwa berada di depan Rani dan Diva, yang melihat dengan jelas. Diva, sepertinya blus seragam yang dipakai Halwa merupakan blus bekas yang sengaja dikecilkan. Kamu lihat, tidak tadi jahitannya. Beda dengan jahitan mesin. Rani mengirim pesan WA pada Diva. Ia merasa iba melihat blus yang dipakai Halwa. Iya, aku tahu. Kenapa suaminya tidak membelikan seragam Persid untuk Halwa, malah memberinya bekas. Kedodoran pula. Untungnya, kalau sekilas tidak kelihatan banget. Tega banget Mas Cakar. Aku jadi merasa berdosa sudah mencomblangi Halwa dan Mas Cakar. Diva membalas pesan Rani. Ia pun merasa iba dengan Halwa. Suara pembawa acara telah diperdengarkan dengan pengeras suara. Para istri tentara dipersilahkan memasuki sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Diva, Rani, ayo. Kita sudah disuruh memasuki gedung, ajak Halwa pada Rani dan Diva yang tengah termenung iba dengan yang terjadi pada Halwa. Bersambung.